العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ikhwati fillah wa akhawati fillah, melanjutkan kembali kajian kita pembacaan terhadap kitab Hasyiah Thalathatil Usul karya Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi rahimahullahu taala. Kita sampai di pertemuan yang ke-13. Berkata Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, wa rabbu huwal ma'bud. Setelah kita dijelaskan tentang siapa itu Ar-Rabb dan bagaimana kita mengenali Ar-Rabb, zat yang telah menciptakan alam semesta ini. Kemudian penulis berkata, wa rabbu huwal ma'bud, dan Ar-Rabb dia adalah al-ma'bud, yang diibadahi, yang berhak untuk disembah. Berkata al-Muhaqqiq Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Qasim rahimahullah dalam catatan kaki nomor yang ke-6, ay wa min ma'ani ar-rabbi wa mimma yutlaqu alaihi al-ma'bud, termasuk dari makna-makna ar-rabb dan termasuk dari pengitlakan makna ar-rabb memiliki makna al-ma'bud, yang diibadahi. Kama annahu yutlaqu 'alal khaliqi war raziq wal maliki wal mutasarrif wa murabbi jami'il khalqi bin ni'ami. Begitu pula makna ar-rabb diitlakkan untuk menunjukkan kepada makna al-khaliq, sang pencipta, ar-raziq, sang pemberi rizki, al-malik, sang penguasa, sang pemilik alam semesta, al-mutasarrif, sang yang maha bertindak, mengatur segala urusan dan tatanan alam semesta ini, al-mutasarrif bil amri wal khalqi, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Al-mutasarrif yang bertindak satu-satunya dalam hal-hal yang berkaitan dengan makhluknya, penciptaan makhluknya. Begitu pula dalam menetapkan perintah dan larangan, menetapkan syariat dan hukum. Dialah satu-satunya yang berhak untuk mengurusi dan mengatur urusan makhluk, karena dialah sang pencipta makhluk tersebut, sang pemilik makhluk tersebut. Wa idza qurina bil ma'budi syamila ma'anin adidatun. Wa ma'na al-ma'budi al-ma'luh al-mustahiqu an yu'bada wahdahu duna kulli man siwahu. Kemudian Syekh menjelaskan, apabila penyebutan Ar-Rabb itu diiringi dengan al-ma'bud, maka mencakup makna-makna yang banyak sekali. Dan di antara makna al-ma'bud, zat yang diibadahi, al-ma'luh, yang diberi hak ibadah. Kalau boleh dibahasakan ke dalam bahasa kita, yang dipertuhankan, satu-satunya yang diibadahi dengan hak. Al-mustahiqu, yang berhak untuk diibadahi satu-satunya, tanpa yang selain dirinya. Di sini kita diberi faedah bahwa saya termasuk dari makna-makna Ar-Rabb adalah al-ma'bud. Jadi ketika ditanya dalam pertanyaan di alam kubur, man rabbuka, maknanya adalah man ma'buduka, siapa yang engkau ibadahi, siapa yang engkau sembah. Jadi pertanyaan man rabbuka bukan berkaitan dengan pertanyaan isbat, siapa yang menciptakan alam semesta ini, karena itu sesuatu yang tertanam dalam fitrah setiap manusia. Tapi yang dimaksudkan dengan man rabbuka, man ma'buduka, siapa yang engkau ibadahi. War rabbu huwal ma'bud, dan Rabb dia adalah al-ma'bud. Apa dalilnya? Wa dalilu qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, ibadahilah Rabb kalian. Berarti ar-rabbu huwa al-ma'bud. Ar-Rabb dia adalah zat yang berhak untuk ditunggalkan dalam ibadah, karena Allah katakan ibadahilah Rabb kalian. Kalau begitu, ar-Rabb dia adalah sang al-ma'bud, zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Kenapa begitu? U'budu rabbakum,
Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yaitu zat yang telah menciptakan kalian dan itu telah kalian imani dan kalian yakini tanpa ada keraguan sedikit pun. Fitrah dan naluri kalian menetapkan yang demikian, bahwasanya dialah yang telah menciptakan kalian dari ketidakadaan dan telah menciptakan orang-orang yang sebelum kalian dari kakek moyang dan nenek moyang kalian. La'allakum tattaqun. Semoga dengan itu kalian menjadi hambanya yang bertakwa, yang beribadah kepadanya, yang beribadah hanya kepadanya. Siapa dia? Rabb alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah zat yang telah menjadikan bagi kalian bumi itu sebagai hamparan, sebagai tempat bernaung, sebagai tempat tinggal. Was samaa'a binaa'a, dan dia pula yang telah menjadikan langit itu sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan dialah yang telah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian Allah keluarkan dengan air tersebut berupa berbagai macam buah-buahan yang itu semua sebagai rizki bagi kalian, untuk kalian. Dan itu semua kalian imani dan kalian akui tanpa keraguan sedikit pun. Maka jika begitu adanya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamuna. Maka jangan kalian jadikan lillahi, ay lil ma'luh. Jangan kalian jadikan bagi Allah al-ma'bud yang diibadahi tadi andadan, sekutu atau tandingan-tandingan, dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya dialah satu-satunya yang telah menciptakan dan mengaruniakan rizki kepada kalian dan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Itu kalian imani. Maka kalau begitu jangan sampai kalian duakan, kalian persekutukan Rabb tersebut dalam hal ibadah, karena dialah al-ma'bud, Allah al-ma'luh yang diibadahi satu-satunya. Berkata Syekh Abdurrahman ibn Qasim dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-31, hada khitabun li jami'il khalqi. Ayat ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia ibadahilah Rabb kalian. Firman Allah Subhanahu wa taala ini, kalam Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada seluruh makhluk. Wa huwa awwalu amrin yamurru bika fil mushafil karim. Dan ayat ini adalah tekstual perintah pertama kali yang engkau lalui di dalam mushaf yang mulia, dalam urut-urutan mushaf. Kalau kita baca, kita buka, yang pertama adalah surat Al-Fatihah, kemudian disusul dengan surat Al-Baqarah, kemudian disusul dengan surat Al-Baqarah, di mana tekstual fi'il amr atau kata kerja bentuk perintah yang pertama kali adalah kalimat u'budu rabbakum, ibadahilah, tauhidkanlah Rabb kalian. Kama anna awwala fi'lin yamurru bika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Sebagaimana pula kata kerja pertama yang engkau lalui di dalam Al-Qur'an adalah ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Hanya kepada engkaulah kami beribadah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Asal usul amalan, asal usul perbuatan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Kata kerja pertama di dalam Al-Qur'an, di dalam urut-urutan mushaf adalah na'budu, fi'il mudhari', kata kerja bentuk yang menunjukkan istimrariyah, kesinambungan dan bersifat kontinu tanpa batas. Na'budu, kami senantiasa beribadah kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkaulah kami beribadah. Ini tekstual kata kerja pertama di dalam Al-Qur'an. Kemudian kata kerja bentuk perintah yang pertama kali di dalam urut-urutan mushaf juga kalimat ibadah, u'budu. Kama anna awwala syai'in da'at ilaihi ar-rusulu min awwalihim ila akhirihim an i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Begitu pula perkara yang pertama kali didakwahkan oleh seluruh rasul, dari yang pertama yaitu Nuh alaihi salatu wassalam sampai akhirnya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruhnya itu generasi demi generasi yang entah jaraknya berapa ribu tahun atau mungkin puluhan ribu tahun lamanya, satu dengan yang lainnya mengawali awal langkah dakwahnya semuanya dengan seruan ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wahai kaumku ibadahilah Allah saja, tidak ada yang berhak untuk diibadahi bagi kalian kecuali Dia saja. Wa ma'na u'budu rabbakum, wa ma'na qaulir rusuli u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu, wa ma'na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi makna-makna dalam ayat yang didapati padanya kalimat ibadah atau lafaz ibadah, u'budu ibadahilah, na'budu kami beribadah,
semuanya menunjukkan kepada makna sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, huwa ma fassarahu Ibnu Abbasin biqaulihi kullu mawdi'in fil Qur'ani u'budullaha fa ma'nahu wahidullaha. Ibnu Abbas, turjumanil Qur'an, sang penterjemah Al-Qur'an, beliau berkata, setiap ada bahasan di dalam Al-Qur'an, di tempat mana saja, jika ada lafaz u'budullaha dengan lafaz ibadah, maka maknanya adalah wahidullah, tauhidkanlah Allah dalam ibadah tersebut, esakan dan tunggalkan Allah dalam ibadah tersebut. Wa qala ibadatullahi tauhidullah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ibadatullah, ibadah terhadap Allah, ibadah kepada Allah itu maksudnya adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemurnian ibadah tersebut ditujukan, dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yakni u'budu wahdahu duna kulli man siwah. Ibadahilah saja dia satu-satunya, bukan selainnya. Di sini dapat kita ambil pelajaran penting bahwasanya ibadah itu tidaklah sah secara hakikatnya, tidaklah dinamakan dengan ibadah kecuali apabila disertai dengan tauhid. Makanya ibadahnya kaum musyrikin tidak teranggap sedikit pun disebabkan wujud adanya kesyirikan yang ada pada mereka. Allah nafikan dalam firman-Nya, "Maka kana lil musyrikina ay ya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr." Tidaklah orang-orang musyrik itu layak dan pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dalam keadaan mereka mempersaksikan keadaan amalan-amalan mereka itu di atas kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menegaskan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersekutukannya di satu sisi yang lain sebagai orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Quraisy, wahai sekalian orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah menyembah kepada apa yang kalian sembah berupa berhala-berhala tersebut. Kemudian dinafikan wala antum abiduna ma a'bud, kalian pun tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam ayat di surat Al-Kafirun ini menunjukkan Allah menamakan orang-orang yang berbuat kesyirikan sebagai orang-orang kafir, bukan orang-orang mukmin atau muslim. Allah juga nafikan peribadatan kaum musyrikin Quraisy kepada Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya wala antum abiduna ma a'bud, kalian tidaklah beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Padahal orang-orang musyrik Quraisy itu beribadah kepada Allah, bahkan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di beberapa situasi dan kondisi, sebagaimana di akhir surat Al-Ankabut Allah kisahkan mereka ikhlas dalam berdoa memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin, Allah persaksikan doa mereka kepada Allah dengan keikhlasan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di surat Al-Kafirun dinafikan bahwasanya mereka itu beribadah kepada Allah, dan tidaklah ada kontradiksi sedikit pun di dalam Al-Qur'an. Ayat ini menunjukkan bahwasanya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah berarti sedikit pun dan teranggap sedikit pun ketika tercampur adukkan dengan kesyirikan. Makanya di sini dinamakan waqala ibadatullahi tauhidullah. Penghambaan diri ibadah kepada Allah itu adalah tauhid. Jika tidak diiringi dengan tauhid, maka tidaklah ada artinya ibadah tersebut. Tidaklah ada artinya penisbatan diri kepada agama Islam. Tidak ada artinya status sosial sebagai penganut Islam jika tidak disertai dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yufiduka, katanya Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah, wa hadza yufiduka 'idhama sya'ni tauhid. Ini semua memberikan faedah kepada engkau betapa agung dan besarnya perkara tauhid, yang karena itulah diciptakan alam semesta dan jagat raya ini, diciptakan jin dan manusia dan makhluk untuk agar Allah itu mengisbat bahwasanya dialah al-ma'luh, satu-satunya al-ma'bud yang berhak untuk ditunggalkan dalam ibadah. Allah ingin menampakkan sifat dari sifat-sifatnya yang mulia, yaitu dzu al-uluhiyah. Allah tidak butuh menciptakan makhluk untuk agar makhluk itu beribadah kepadanya. Allah tidak membutuhkan itu sama sekali. Allah ciptakan makhluk dan alam semesta ini dalam rangka untuk menunjukkan sifat dari sifat-sifatnya dan nama dari nama-namanya yang husna
yaitu Allah al-ilah, al-ma'bud, dzu al-uluhiyah, yang berhak untuk dipertuhankan dengan hak satu-satunya, yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Dzul ubudiyah ala khalqihi ajma'in, memiliki hak untuk ditunggalkan dalam ibadah bagi seluruh makhluknya. Wa hadhihi yufiduka 'idhama sya'nit tauhid wa annahu aujabu al-wajibat, dan bahwasanya at-tauhid adalah sewajib-wajib perkara yang wajib. Perkara yang wajib itu banyak. Yang paling wajib adalah at-tauhid, la ilaha illallah, wa annahu awwalu fardin 'alal mukallafi, dan tauhid adalah amalan fardu yang dibebankan pertama kali kepada setiap al-mukallaf, yang terkena beban syariat, yaitu mereka yang sudah balik dan aqil, berakal. Wa annahu awwalu fardin 'alal mukallaf, perkara yang pertama kali difardukan kepada para mukallafin, ilman wa amalan, garis bawah ini, ilman wa amalan. At-tauhid yang dimaksudkan dengannya adalah ilman, secara pengilmuan, yaitu tauhid yang didasari atas ilmu pengetahuan bahwasanya Allah adalah Allah, zat yang berhak satu-satunya untuk diibadahi, bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, satu-satunya Rabb, pemilik alam semesta yang telah menciptakan seluruh makhluknya. Keilmuan yang kemudian melahirkan keyakinan yang kokoh, yang tidak sedikit pun didapati keraguan padanya. Ilmu ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya syarat dari syarat sahnya tauhid harus didasari di atas ilmu. Ilmu terhadap apa? Ilmu terhadap maknanya. Apa makna tauhid? Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, penunggalan, pengesaan Allah dalam hak ibadah. Inilah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi dengan hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kadar minimal ilmu yang harus diketahui oleh siapa saja yang bersyahadat. Wa amalan, begitu pula ilmu yang kemudian menuntut adanya pengamalan, amalan hati berupa mahabbah, rasa cinta, berupa al-qabul, penerimaan, na'am, berupa keyakinan, berupa kejujuran, berupa al-qabul, penerimaan, berupa al-inqiyad, ketundukan, patuh, merealisasikan apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Amalan yang merupakan konsekuensi dari ilmu tersebut. Ilmu yang menafikan ketidaktahuan atau kejahilan terhadap hak Allah yang paling asasi. Apa hak Allah yang paling asasi? At-tauhid, keberhakan Allah untuk ditunggalkan dan diesakan. Inilah kadar minimal ilmu. Ilmu yang menafikan kejahilan terhadap hak Allah yang paling asasi dan fundamental. Maka mereka yang melakukan kesyirikan, hakikatnya mereka jahil dan tidak berilmu terhadap hak Allah yang paling asasi. Kalau mereka tahu dan berilmu tentang hak tersebut, niscaya mereka tidak akan melakukan kesyirikan. Dan juga pengamalan terhadap apa yang telah diilmui tersebut, baik pengamalan secara zahir, amalan-amalan lahiriah, maupun pengamalan secara batin, amalan-amalan hati. Makanya disebutkan oleh ulama 7 syarat dari keabsahan la ilaha illallah, syahadat, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama' mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad ulliha. Syarat keabsahan la ilaha illallah, ilmu dan amal. Yang pertama ilmu pengetahuan yang menafikan kejahilan terhadap hak Allah yang paling asasi, yaitu ditunggalkan dan diesakan dalam ibadah. Ilmu yang kemudian melahirkan keyakinan bahwasanya dialah satu-satunya yang harus ditunggalkan dan diesakan dalam ibadah. Amalan hati, keyakinan yang kemudian menuntut perealisasian amalan secara zahir dan batin berupa ikhlas, memurnikan ibadah tersebut, baik yang zahir maupun yang batin, amalan hati maupun amalan badan, memurnikannya dari segala bentuk dan jenis kesyirikan. Kemudian sidquka, jujur dalam apa yang dia ikrarkan dan dia yakini. Kemudian disertai dengan mahabbah, rasa cinta terhadap zat yang dia ibadahi tadi, cinta, kecintaan yang didasari di dalam hati, dan itu pasti membuahkan dan melazimkan wujud nyata dalam amalan lahiriah. Karena cinta itu melazimkan
wujud aplikasi dalam penerapan. Wujud aplikasi dalam penerapan. Kalau cinta saja mengaku cinta, itu hanya manis di bibir kalau tidak ada perealisasian dalam wujud nyata. Mahabbah dan inqiyad, tunduk patuh, ketundukan dan kepatuhan hati yang melazimkan ketundukan dan kepatuhan anggota badan dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, dan juga menerima perkara tersebut dengan sepenuhnya, dengan dia tidak menolaknya. Inilah syarat-syarat dari la ilaha illallah, ilman dan amalan. Berbeda dengan apa yang dipropagandakan oleh Murji'ah di masa-masa belakangan ini, al-mutasallifah, yang mendakwakan diri sebagai pengusung dakwah salafiyah. Jadilah kemudian ketidakadaan ilmu dan ketidakadaan amal, itulah aslul iman, itulah aslut tauhid. Ketidakadaan ilmu, yang itu bermakna jahil terhadap hak Allah yang paling asasi, ditambah lagi dengan ketidakadaan amalan terhadap hak Allah yang paling asasi, itulah tauhid, itulah iman. Karena pelakunya tidak boleh dikeluarkan dari iman, tidak boleh dikeluarkan dari Islam menurut mereka. Ketidakadaan ilmu atau kejahilan terhadap hak Allah, ketidakadaan amal terhadap hak Allah yang paling asasi, yaitu tauhid. Di sisi lain, didapatinya adanya amalan yang menafikan tauhid berupa kesyirikan. Itu mereka anggap sebagai iman dan tauhid, selama pelakunya itu mendakwakan diri sebagai penganut Islam dan mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah. Kalau begitu, titik permasalahannya adalah pemahaman mereka tentang konsep Islam. Islam dan iman di sisi mereka itu ya cukup dengan pengakuan saya penganut agama Islam dengan melafadzkan la ilaha illallah, walaupun tidak mengetahui tuntutan dan konsekuensinya, hak Allah yang paling asasi untuk ditauhidkan, walaupun tidak mengamalkan hak Allah yang paling asasi untuk diamalkan, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan perkara yang paling wajib dari perkara-perkara yang wajib, dan pertama kali perkara yang difardukan kepada setiap mukallaf tanpa terkecuali adalah tauhid secara pengilmuan dan pengamalan, bukan sekedar diucapkan dengan lisan tanpa dibangun di atas ilmu pengetahuan tentang makna dan tuntutannya, dan juga tanpa diamalkan segala tuntutan dan konsekuensinya. Wa huwa madlulu syahadati alla ilaha illallah. Inilah madlul, penunjukan, dalil yang dimaukan dari syahadat la ilaha illallah, diilmui dan diamalkan. Allati aujabul wajibati, yang mana syahadat la ilaha illallah itu adalah sewajib-wajib perkara yang wajib. Apa itu al-ilmu bima'naha? Ilmu pengetahuan terhadap maknanya. Al-ilmu bima'naha, mengilmui maknanya, yaitu la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah. Wal amalu bima dallat alaihi, dan juga beramal terhadap segala apa yang ditunjukkan olehnya, oleh makna la ilaha illallah tersebut. Diamalkan, diilmui, kemudian diamalkan. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Min ifradillahi bil ibadati wal bara'ati minasyirki wa ahlihi. Seperti apa konsep ilmu dan amal terhadap la ilaha illallah? Yaitu penunggalan, pengesaan Allah dalam seluruh jenis dan bentuk ibadah, dan keberlepasan diri dari segala kesyirikan dan pelakunya. Al-bara'atu minasyirki, berlepas diri dari kesyirikan, memiliki beberapa unsur. Yang pertama al-ijtinab, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya. I'tiqadu butlani, meyakini batilnya kesyirikan dan batilnya pelaku kesyirikan. Yang ketiga takfirul musyrikin, meyakini kafirnya orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep al-bara'ah, berlepas diri. Wa sudurul ibadati min ghairi tauhidin la yusamma ibadatan, dan lahirnya, dilakukannya suatu ibadah tanpa dengan dasar tauhid tidaklah dinamakan sebagai ibadah, sebagaimana yang telah lalu. Mau sebanyak apapun itu, mau sekhusyuk apapun,
tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak teranggap sedikit pun sebagai bentuk ibadah. Wa laisa bi'ibadatin wa idza sadarat mimman asyraka fiha ma'allahi ghairahu fa hiya bimanzilatil jasadi alladzi la ruha fihi. Tidaklah dinamakan dengan ibadah. Ibadah yang tidak disertai dengan tauhid tidak dinamakan dengan ibadah. Dan apabila ibadah itu terjadi dari orang yang berbuat kesyirikan dalam ibadah tersebut bersama dengan Allah, dia beribadah kepada Allah di satu sisi dan situasi kondisi, dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta hajat kebutuhannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tanpa tauhid ini sekedudukan jasad tanpa ruh, berarti mati. Jasad tanpa ruh ya selayaknya bangkai. Wa idza abadallaha taratan wa asyraka ma'ahu taratan falaysa bi'abidin lillahi 'alal haqiqati. Apabila seseorang itu beribadah kepada Allah di satu waktu yang lain dia mempersekutukan ibadah dia tersebut dengan dia beribadah kepada Allah, tapi dia ambil perantara dalam hal yang demikian itu selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah seseorang yang teranggap menghambakan diri beribadah kepada Allah secara makna yang sebenar-benarnya. Walaupun secara zahir apa yang dia lakukan berupa peribadatan itu seakan-akan dia ibadah, tapi hakikatnya itu bukan ibadah dan tidak teranggap sedikit pun. Sebagaimana dalam surat Al-Kafirun, wala antum abiduna ma a'bud. Kalian tidaklah beribadah kepada apa yang aku ibadahi, karena kalian berbuat kesyirikan dalam ibadah kalian. Kama samallahu al-musyrikina musyrikina. Sebagaimana Allah telah namakan orang-orang musyrik sebagai orang-orang musyrik, dan ini penamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menamakan orang-orang musyrik sebagai orang-orang musyrik. Sehingga ahlul iman mengikuti apa yang telah Allah tegaskan dalam hukumnya, bahwasanya pelaku kesyirikan itu adalah musyrik. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Samallahu al-musyrikina musyrikin. Karena musyrikin mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Tapi walaupun begitu ibadah mereka tidak teranggap. Ibadah mereka tidaklah teranggap sama sekali dan mereka dihukumi dengan musyrik. Tidak dilihat keberadaan mereka yang juga beribadah kepada Allah. Begitu pula tidak dilihat keberadaan mereka yang mengaku beragama Islam. Ketika mereka melakukan kesyirikan, Allah beri nama bagi mereka musyrik, bukan muslim. Karena banyak orang yang gagal paham, musyrik itu selalu terlintas dalam benak mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada dewa, dewi, patung. Padahal musyrik adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah tersebut. Kaum Quraisy, kaum musyrikin Arab, mereka beribadah mengakui Allah Subhanahu wa taala Rabbul Ka'bah, zat yang memiliki Ka'bah, Rabbnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dialah Allah. Berbeda dengan orang-orang kufar yang menyembah, yang meyakini paganisme, meyakini menyembah dewa dan dewi. Sosok yang mereka sembah tersebut bukanlah sosok yang diyakini oleh orang-orang musyrik, yaitu Rabbnya Ibrahim, Rabbnya Ka'bah, Rabbnya Isa, Rabbnya Musa, Rabbnya para nabi. Kalau begitu, siapa mereka yang beribadah kepada Allah, di mana Allah itu adalah Rabbnya Ka'bah, Rabbnya Ibrahim, Rabbnya Isa, Rabbnya Musa di masa sekarang ini? Siapa? Siapa yang meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang sama dengan Rabbnya Musa, Isa, Ibrahim dan para nabi dan Rabbnya Ka'bah? Siapa? Al-muslimun, atau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam. Naam. Mereka lah orang-orang musyrik. Orang-orang kafir Quraisy adalah orang-orang yang mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin, zat yang sama. Maka orang-orang musyrik di masa ini pun mereka lebih dekat kepada kaum musyrikin dan sama dengan kaum musyrikin di masa jahiliyah dahulu. Allah namakan mereka musyrikin walaupun mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak anggap sedikit pun pada yang demikian itu. Kalau begitu, pelaku kesyirikan di masa ini
yang menisbatkan kepada Islam, ya mereka juga musyrik apabila mereka melakukan kesyirikan. Tidak teranggap. Wa hum ya'buduna Allah wa yukhlisuna lahul ibadata fi syada'idi. Kata Syekh Abdurrahman bin Qasim, mereka orang-orang musyrik. Musyrik di sini musyrik bangsa Arab terdahulu. Allah namakan mereka sebagai orang-orang musyrik dalam keadaan mereka itu beribadah kepada Allah. Bahkan tidak cukup hanya beribadah, Allah persaksikan mereka itu ikhlas dalam ibadah ketika di masa-masa terdesak dan genting. Fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka naik kepada bahtera kapal, kemudian dilanda badai yang dahsyat, mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlas doa hanya kepadanya. Lahuddin, jar dan majrur muqaddam, berfaedah hasr. Benar-benar orang-orang musyrik itu ketika dilanda musibah dan bencana, mereka benar-benar khusyuk memurnikan doa dan harapan ibadahnya kepada Allah. Wa 'inda rukubil bihar wa talatum al-amwaj, ketika mereka naik kapal-kapal dan ombak mengguncang mereka, yahrubuna wa yafza'una wa yalja'una ilaihi ta'ala wahdahu, mereka menuju kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ini orang-orang musyrik di masa itu. Tapi walaupun begitu, Allah namakan mereka sebagai musyrik karena mereka mencampur adukkan ibadah mereka atau sebagian ibadah mereka di situasi dan kondisi yang lainnya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah dilihat keikhlasan dia dalam ibadah kepada Allah di suatu situasi dan kondisi tertentu. Karena kesyirikan itu walaupun sedikit dia menggugurkan seluruh ibadah. Wa ya'rifuna anna tilkal alihata laysat syai'an fil haqiqah. Mereka orang-orang musyrik Arab dahulu, mereka menyadari dan mengakui sepenuh kesadaran bahwasanya ilah-ilah sesembahan-sesembahan mereka yang mereka jadikan sebagai perantara, pemberi syafaat yang mendekatkan diri mereka kepada Allah, itu tidak berarti sedikit pun. Secara hakikat mereka tidak memberikan keselamatan sedikit pun. Wa anha la tanfa'uhum 'indal kurub. Mereka mengakui sepenuhnya bahwasanya berhala-berhala mereka tersebut tidak memberikan manfaat sedikit pun ketika situasi genting dan mendesak. Wa ma'a dzalika kullihi, bersamaan dengan itu semua, sammahumullahu musyrikina. Bersamaan dengan itu semua Allah namakan mereka sebagai orang-orang musyrik. Sebagai orang-orang musyrik. Maka kita namakan orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai orang-orang musyrik. Penisbatan dia kepada Islam bersamaan dengan ketidakadaan amalan terhadap Islam itu sendiri, ketidakadaan amalan terhadap intisari Islam yaitu tauhid, ya kita namakan mereka sebagai musyrik karena ini penamaan dari Allah, hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang menuduhkan, orang-orang yang meyakini para pelaku kesyirikan dan penyembah kubur sebagai orang-orang musyrik, dituduh sebagai takfiri yang mengkafir-kafirkan, dituduh sebagai khawarij, maka sejatinya mereka telah menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengkritisi hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menamakan orang-orang musyrikun Arab sebagai musyrik bersamaan dengan ikhlasnya ibadah kaum musyrikin tersebut di situasi kondisi tertentu. Tapi tidak ada artinya, tidak teranggap sedikit pun. Bal nafa anhum tilkal ibadata bil kulliyah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menafikan dari mereka kaum musyrikin yang mengikhlaskan ibadah mereka hanya kepada Allah di situasi kondisi tertentu, Allah gugurkan dan nafikan ibadah dari mereka secara menyeluruh dan total. Makanya dalam surat Al-Kafirun dikatakan wala antum abiduna ma a'bud fi ghairi mawdhi'in min kitabih, di sekian tempat di dalam Al-Qur'an. Allah jelaskan bahwasanya pelaku ibadah-ibadah kepada Allah apabila dia lakukan kesyirikan padanya maka batal seluruh ibadahnya. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah orang-orang musyrik itu layak dan pantas untuk memakmurkan masjid, menunjukkan bahwa mereka memakmurkan masjid Ka'bah, Baitul Haram, Baitullahi, tapi tidak layak, tidak pantas bagi mereka selama mereka masih melakukan kesyirikan tersebut. Mereka mempersaksikan dengan lisan hal keadaan mereka yang seperti itu, sejatinya mereka sedang mempersaksikan diri mereka di atas kesyirikan. Allah katakan ulaika habitat a'maluhum, mereka itulah yang telah terbatalkan amalan mereka. Jadi
pemakmuran masjid yang itu adalah ibadah yang mulia, melayani jamaah haji. Naam, khadimul haram di masanya, pelayan jamaah haji, penyedia fasilitas bagi tamu-tamu Allah. Amalan yang mulia tapi tidak ada artinya sama sekali. Habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun, dan di neraka mereka kekal. Allah hukumi mereka di atas kesyirikan dan Allah batalkan seluruh ibadah mereka. Walam yurid fil ibadati illa ifradahu ta'ala bi jami'i anwa'iha. Allah tidak menginginkan dalam ibadah itu kecuali pengesaan dirinya subhanahu wa ta'ala dalam seluruh jenis dan macam ibadah. Tidak mau Allah diduakan. Faman ata'ahu fi jami'i ma amarahu bihi minha faqad wahhadahu wa illa fala. Siapa yang mentaati Allah dalam seluruh apa yang Allah perintahkan dengannya dari ibadah-ibadah, maka sungguh dia telah mentauhidkan Allah. Kalau tidak begitu maka tidak. Wa kaunuhu ta'ala Rabbana yufidu wa yaqtadi an na'budahu wahdah. Keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala itu Rabb bagi kita, Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir li jami'il umur, Al-Muhyi, Al-Mumit, memberikan faedah kepada kita semua dan berkonsekuensi untuk kita ibadahi Allah satu-satunya. Wa alla naj'ala lahu syarikan fi rububiyyatihi, dan jangan sampai kita jadikan bagi Allah sekutu, tandingan, serikat dalam hak rububiyah Allah, wala fi uluhiyatihi wa ibadatihi, tidak pula dalam keberhakan Allah untuk diibadahi. Kan Allah telah katakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Allah tegaskan, alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan kami turunkan dari langit tersebut air, sumber kehidupan. Bayangkan kalau tidak ada air. Nah, mata air yang ada di dalam tanah itu juga dari air yang turun dari atas langit, ditampung oleh bumi, kemudian dikeluarkan menjadi mata air. Allah yang turunkan itu semua dari atas langit. Rizqan lakum, itu semua rizki untuk kalian. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu sumbernya dari mana? Beras yang kita makan, sumbernya dari mana? Air. Air turunnya dari langit. Nah, air sungai dari mana? Dari langit. Antum lihat kalau di Yaman itu, Audiyah atau wadi itu kering kerontang dia, tapi begitu turun hujan jadi seperti sungai. Kenapa di Indonesia ini ada sungai? Karena curah hujan tinggi, selalu hujan terus. Coba kalau nggak hujan di atas, mengering sungai itu, karena dia terbuang ke laut, ke muara. Nah, terus begitu alurnya, tidak pernah henti. Allah yang turunkan semua dari arah langit, dari atas langit. Apa yang kita minum, keran yang kita buka, mengucur air itu, kita minum padanya, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rizqan lakum. Kalau begitu, fala taj'alu lillahi andada, jangan kamu jadikan Allah dalam hal ibadah tandingan, sekutu. Dalam keadaan kalian tahu, kalian imani Allah yang menganugerahi itu semua. Berkata Syekh Abdurrahman Ibni Qasim dalam catatan kaki nomor 1 di halaman yang ke-32, memberikan catatan terhadap ayat alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, kakek moyang kalian, nenek moyang kalian. Kepadanya lah kalian itu tunduk. Robnya kakek moyang kalian, leluhur kalian. Jadi jangan kalian ibadahi leluhur kalian. Jangan kalian agungkan ajaran-ajaran leluhur kakek moyang kalian yang menyelisih ajaran dan syariat Allah. Tapi ikuti hanya Rob yang telah menciptakan kakek moyang dan leluhur kalian. Dialah satu-satunya yang berhak untuk diikuti aturan-aturannya. Syekh Abdurrahman berkata, ay alladhi awjadakum wa man qablakum minal adami, yaitu zat yang telah mewujudkan kalian dan orang-orang yang sebelum kalian dari ketidakadaan. Fala taj'alul makhluqa syarikan lil khaliqi fi ibadatihi. Maka jangan sampai kalian jadikan makhluk itu sekutu, tandingan, serikat, padanan bagi al-khaliq dalam hal ibadah. Kalau dia satu-satu yang menciptakan kalian, ya sudah, jangan kamu doakan dia dalam hal ibadah. Jadikan pula dia sebagai satu-satunya yang kalian ibadahi. Kalian minta, kalian bergantung padanya. Allahus Samad, tempat bergantung segala sesuatunya. Fa huwa subhanahu aghna syuraka 'ani syirki. Dialah Allah subhanahu
Naam, tidak butuh syarikat. Maha kaya Allah Subhanahu wa taala dari sekutu-sekutu dan syarikat. Bal wahidu subhanahu, bahkan tauhidkan, tunggalkan Allah yang maha suci dari adanya sekutu dan syarikat dalam peribadatan. La'allakum tunjuna min iqabihi wa alimi adzabihi, semoga dengan itu kalian selamat dari hukumannya dan dari pedihnya azabnya. Nas'alullah as-salama wal afiyah. Taib. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Qasim berkata dalam catatan kaki nomor 2, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini terhampar. Ai bisatan ghaira haznah, lapang, tidak terjal. Lapang untuk kita berjalan di atasnya. Tatamakkanuna minal masiri fiha, memungkinkan bagi kalian untuk berjalan di atasnya. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu dhalulan, mudah untuk kalian menapak di atasnya. Maka berjalanlah kalian di atasnya, makanlah dari rizki yang ada padanya. Wal makfi ala dhahriha, mungkin bagi kita untuk tinggal di atas punggungnya, punggung bumi tersebut. Wa tantafi'una minha bi anwa'il manafi', dan sangat memungkinkan bagi kita untuk mengambil manfaat dari bumi tersebut dengan berbagai macam manfaat. Wasama'a bina'a, dan dia pula lah yang telah menjadikan langit sebagai bangunannya, atapnya. Qubbatan madrubatan alaikum. Qubbah disebutkan oleh para ahli ilmu bahwasanya alam semesta ini seperti sebuah qubbah. Seperti sebuah qubbah. Bagaimana sih bentuknya qubbah? Sesuatu yang melingkar. Naam. Wa saqfan mahfudha, dan atap yang terjaga, tidak bisa dilampaui, tidak bisa ditembus. Muzayyanan bil masabih, dan dihiasi dengan perbintangan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan sungguh telah kami jadikan langit dunia itu dengan pelita-pelita perbintangan. Wal alamatil lati tahtaduna biha fi dhulumatil barri wal bahr, dan dia pula lah yang telah menjadikan langit tersebut sebagai tanda, di mana padanya terdapat tanda-tanda yang kalian jadikan tanda tersebut sebagai kompas untuk kalian mengambilnya sebagai petunjuk dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr, sebagaimana dalam surat Al-An'am. Dialah yang telah menciptakan bintang-bintang agar kalian mengambil petunjuk dengan bintang-bintang tersebut di kegelapan malam. Dulu kan belum ada Google Map, jadi orang pakai perbintangan, melihat arah bintang untuk mengetahui arah. Wa anzala minas sama'i ma'an, Allah pula yang menurunkan dari langit itu air. Ai wa anzala minas sahabil matar, Allah turunkan dari awan itu air hujan. Fa inna kullama 'alaka fa huwa sama, setiap apa yang tinggi di atasmu itu dia sama. Karena sama langit bermakna al-ulu, ketinggian. Aamintum man fis sama, apakah kalian beriman dengan man fil ulu? Sama bermakna ulu. Jadi segala yang di atas itu bermakna sama atau ulu karena tinggi. Fa akhraja bil ma'i min jami'i anwa'il ats-tsamarat. Kemudian Allah keluarkan dengan air tersebut berbagai macam buah-buahan sebagai rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian semua buah-buahan itu. Naam. Tatamatta'una bih, kalian bernikmat-nikmat dengannya. Bahkan mungkin di sana ada sekian banyak jenis buah-buahan yang belum terjamah dan tersentuh manusia. Pernah untuk makan semua buah di dunia ini? Enggak pernah. Nah, menunjukkan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tasta'inuna bihi ala ibadatihi wahdah. Dan dengan rizki itu kalian beristi'anah, kalian jadikan sebagai alat bantu dengan rizki tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah. Dunia ini wasilah untuk kita menghambakan diri kepada Allah. Dan itu ditegaskan oleh Allah di surat Az-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kemudian Allah tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ay yut'imun." Allah tegaskan, "Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Kamu ibadahi Allah saja, kamu tunggalkan Allah. Allah yang menjamin rizki kamu. Allah yang akan memudahkan sebab-sebab dan jalan-jalannya. Dialah yang telah mencukupi rizki kamu di hari kemarin
ya pasti dia yang akan mencukupi kamu di hari esok. Kalau umurmu sekarang 15, 16, 20, 30, 40, 50, kamu bisa hidup sampai umur itu atas dasar apa? Atas dasar kamu telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, dia juga yang akan menjamin kamu di hari-hari esok. Naam, di pekan-pekan depan, di bulan-bulan depan, di tahun-tahun yang akan datang. Sebagaimana kamu tidak ragu bahwasanya kamu telah merasakan rezekinya di masa yang kemarin, di masa yang lalu, sampai kamu bisa hidup di usia yang saat ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin, Sang Maha Pemberi rezeki dan Maha Kuat lagi kokoh. Jadi gunakan rezeki yang Allah halalkan itu sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dibalik, bukan sebaliknya. Wa kullu sifatin min hadhihi sifat mufidatun wa muqtadiyatun ifrada rabbil alamin bil ibadah. Jadi semua sifat dari sifat-sifat tersebut, sifat-sifat Allah berkaitan dengan rububiyah Allah, menciptakan, memberikan rizki, itu memberikan faedah dan tuntutan konsekuensi yang harus kita pahami akan tunggal dan esanya Rabb semesta alam dalam hak ibadah. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kamu jadikan bagi Allah sekutu tandingan dalam keadaan kamu tahu yang demikian. Allah satu-satunya yang menciptakan dan memberi rizki kepadamu, menganugerahkan rizki dan menjamin rizkimu. Berkata Syekh Al-Muhaqqiq, "Wa man kana hadza wasfuhu fa huwa al-mustahiqu an ta'buduhu wahdahu." Kalau yang demikian sifatnya Rabbul Alamin itu, maka dia satu-satunya yang berhak untuk kalian ibadahi semata. La taj'aluna lahu andadan amsalan wa nudhara bi sarfi syai'in min anwa'il ibadati lahum. Jangan kamu jadikan bagi Allah tandingan, semisal, sekutu, saingan, padanan, dengan kamu palingkan sedikit saja dari macam-macam ibadah kepada mereka. Wa antum ta'lamuna annaha la tumathiluhu biwajhin minal wujuh. Dalam keadaan kalian tahu bahwasanya mereka-mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak sama sekali semisal dengan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sisinya. Au kuntum ta'lamuna tafarrudahu bi ijadil makhluqat wa inzalil matar wa ja'lil ardi firasya was sama'i binaa'a wa annahu la yarzuqukum ghairuhu. Atau kalian tahu bahwasanya dialah Allah yang tunggal dalam mewujudkan seluruh makhluk. Dialah satu-satunya yang menurunkan hujan, menjadikan bumi hamparan dan langit sebagai atapnya, dan bahwasanya tidak ada yang memberikan rizki kepada kalian selain Dia. Allah yahtaju ta'ala alaihim bima aqarru bihi wa alimuhu. Allah menegakkan hujahnya kepada makhluk dengan apa yang telah mereka ikrarkan dan mereka ketahui. Dalam surat Al-Baqarah tersebut, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Kenapa kalian harus tunggalkan, esakan Rabb tadi dalam ibadah? Karena Rabb tadi yang telah menciptakan kalian, menciptakan kakek moyang leluhur kalian, mengaruniakan rizki kepada kalian, menurunkan hujan untuk kalian, dan itu kalian imani, kalian ketahui dengan pasti. Allah tegakkan hujah atas yang demikian itu. Jadi tidak ada alasan lagi. Allah bekali dengan fitrah, Allah bekali dengan nurani, Allah bekali dengan panca indera, Allah bekali dengan akal. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Tidak cukup di situ, Allah turunkan Rasulnya, Allah turunkan Al-Qur'annya dan sudah sampai. Dan mereka sudah mengimani bahwasanya Rasulnya Muhammad SAW adalah Nabi. Mereka mengaku mendakwakan diri sebagai umat Nabinya. Maka hujah Allah telah benar-benar tegak. Dari sisi rububiyah saja tegak. Ditambah lagi dari sisi al-uluhiyah, dengan dalil-dalil akli dan dalil-dalil syar'i serta fitrah. Min tauhidir rububiyah ala ma jahaduhu wa ankaruhu. Allah tegakkan hujahnya dengan tauhid rububiyah yang telah mereka imani dan mereka ikrarkan atas apa yang mereka ingkari dan mereka nafikan, yaitu tauhid al-uluhiyah. Min tauhidil uluhiyah fa innahu ta'ala katsiran ma yuqarriru fi kitabih tauhid uluhiyatihi bi tauhid rububiyyatihi. Antum kalau dapati redaksi di dalam Al-Qur'an, Allah sering kali mengikrarkan dan banyak sekali mengikrarkan di dalam Al-Qur'an itu Allah tegaskan tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Karena tauhid rububiyah ini fitrah, diimani oleh makhluk. Fa inna tauhidar rububiyah huwa dalilul awdahu wal burhanul a'zam ala tauhidil uluhiyah. Dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Qasim, karena tauhid rububiyah itu dalil yang paling gamblang, dalil yang paling jelas dan bukti yang paling konkret
atas tunggalnya Allah dalam hak ibadah, tauhid al-uluhiyah. Makanya Allah banyak berbicara tentang tauhid ar-rububiyah untuk menegaskan tauhid al-uluhiyah. Sejelas-jelas dalil katanya Syekh, segamblang-gamblang. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau dikatakan bagaimana kamu bisa tahu Rabbmu? Faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Katakan dengan ayat-ayatnya, makhluk-makhluk ciptaannya yang maha dahsyat itu. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-khaliq li hadhihi al-asya' wal mustahiqqu lil ibadah. Ibnu Katsir beristinbat berdalil dengan ayat di surat Al-Baqarah ini. Beliau berdalil dalam tafsirnya, yang maha menciptakan perkara-perkara tersebut, menciptakan manusia, makhluk, na'am, menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai atapnya, menurunkan hujan dari langit sebagai rizki bagi umat manusia, yang telah melakukan itu semua, maka dia jugalah al-mustahiqu lil ibadah, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan disembah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Qasim, Ibnu Katsir huwa Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi Al-Hafidh Sahibut Tafsir Al-Masyhur. Nama dari Ibnu Katsir Ismail bin Umar, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir masyhur. Wa tarikh wa ghairihima al-mutawaffa sanata 40 wa 70 wa 700. Meninggal di tahun 774 Hijriyah. Huwal mustahiqqu lil ibadah. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yakni annal ayati dalat ala anna alladhi khalaqa hadhihi al-asya'a wa awjadaha min al-'adami ala ghairi mithalin sabaq huwal mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna man lam yakun lahu syirkatun fiha. Ayat itu menunjukkan bahwasanya, ayat di surat Al-Baqarah tersebut menunjukkan bahwasanya zat yang telah menciptakan itu semua dan telah mewujudkan sesuatu dari ketidakadaan yang tidak pernah ada contohnya sebelum itu, badi'us samawati wal ard, Allah yang telah menjadikan langit dan bumi yang belum pernah ada contohnya sebelum itu, maka dia pula lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi semata, duna lam yakun lahu syirkatun fiha. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi tanpa selain dirinya dari makhluk-makhluk yang tidak memiliki saham serikat sedikit pun dalam penciptaan alam semesta. Wala fi ghairiha wa in qalla, meskipun sedikit makhluk itu tidak memiliki peran sedikit pun dalam penciptaan alam semesta, walaupun itu setitik, maka bagaimana bisa diberikan hak ibadah dan seseorang menghambakan diri kepadanya? Bal man siwahu ta'ala wa taqaddas makhluqun marbub mutasarrafun fihi. Bahkan semua yang selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk, dia marbub, di bawah kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mutasarrafun fihi, Allah bertindak sepenuhnya atas dia, bukan dia bertindak kepada makhluk. Fayakunu fi dzalika awdahu burhan annahu subhanahu wal mustahiqu an yu'badahu wahdahu. Maka ini semua menunjukkan sejelas-jelas dalil bahwasanya Allah saja satu-satunya zat yang berhak untuk ditunggalkan dalam ibadah, duna kulli man siwah, tanpa yang selainnya. La ilaha ghairuhu wa la rabba siwah, tidak ada ilah, zat yang berhak untuk diibadahi dengan hak kecuali dia saja, dan tidak ada Rabb yang menciptakan alam semesta ini kecuali dia. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Tayyib, ada pertanyaan? Apakah bisa tolong dijelaskan kembali terkait 3 rukun bara' kepada kesyirikan? Sudah pernah Anda jelaskan di syarah Thalathatul Usul, syarah dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Mungkin bisa dirujuk ke syarah tersebut. Kemudian berkaitan dengan 3 rukun bara' kepada kesyirikan adalah ijtinabu asyirki wa ahlihi, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelakunya, sebagaimana itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu Ishaqa wa Yaqub. Falamma i'tazalahum, ketika Ibrahim i'tazal dari bapaknya dan kaumnya, Ibrahim menjauh, hijrah setelah berdakwah dan tidak diterima dakwah beliau, Allah perintahkan untuk ijtinab, menjauh dari kesyirikan dan pelakunya, menjauhkan secara dzat dan menjauhkan secara hati. Ini makna al-bara'ah yang paling sempurna, yaitu menjauhkan secara dzat dan hati. Ijtinabu asyirki wa ahlihi.
Kemudian i'tiqadu butlani ma hum fihi, meyakini batilnya apa yang mereka berada di atasnya berupa kesyirikan dan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Harus diyakini batilnya. Ini syarat bara'ah. Wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka ketika itu dia telah merealisasikan syahadat. Harus meyakini batilnya apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin berupa peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dia benarkan. Tidak boleh dia sahkan. Dia toleransi sebagai sebuah keyakinan yang sah, keyakinan yang legal. Tidak boleh. Dia harus yakini dengan sepenuh hati akan batilnya apa yang kaum musyrikin berada di atas mereka dari akidah dan keyakinan. Yang ketiga, takfiru al-musyrikin, mengkafirkan atau meyakini kafirnya pelaku kesyirikan akbar. Meyakini kafirnya pelaku kesyirikan akbar. Naam. Karena Allah yang mengkafirkan mereka. Taib. Kemudian dasar iman adalah hati, ucapan dengan lisan, dan perealisasian dalam amalan badan. Itulah iman. Itulah iman. Apa yang ada di dalam hati tidak sah, melainkan dengan perealisasian dalam wujud nyata berupa amalan dengan badannya. Jadi apa yang di dalam hati itu kebenarannya akan ditunjukkan oleh apa yang tampak dalam lahirnya. Islam itu zahir dan batin, lahir dan batin. Seseorang yang menggunakan jimat yang dikenal berisi jin, apa benar kita kembalikan ke hatinya urusan status agamanya? Tidak. Kita menghukumi seseorang berdasarkan apa yang zahir, berdasarkan apa yang tampak, karena kita tidak pernah tahu isi hati seseorang dan kita tidak dibebani untuk itu. Nah, jika jimat tersebut dia nyatakan bahwasanya itu memang berisi jin dan dia berlindung kepada jimat tersebut, dia yakini bahwasanya jimat itulah yang menyelamatkan dia, memberikan kemanfaatan bagi dia, menolak bala dari dia, maka dihukumi secara zahir dia terjatuh dalam kesyirikan akbar. Segala yang di atas bermakna sama. Maksudnya as-sama itu diambil dari kata sumu yang artinya al-ulu, tinggi. A'amintu man fis sama, maksudnya a'amintu man fil ulu. Jadi sama bermakna ulu, ketinggian. Semua yang ada di atas kamu, berupa langit, berupa segala sesuatu yang ada di atas kamu, itu dikatakan dengan as-sama, bermakna bahasa itu al-ulu, ketinggian. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.